Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Lilis Audini, NIM 1911140025, Program Studi Perbankan Syariah 5A, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang perbedaan hawalah, mudarabah, salam, istisna, dan wadiah. Materi yang pertama yaitu tentang hawalah. Hawalah adalah akad pemindahan utang atau piutang suatu pihak kepada pihak yang lain. Hawalah menurut bahasa Arab yaitu bermakna mengalihkan atau memindahkan. Sedangkan di dalam istilah fikih, hawalah berarti pengalihan penagihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang yang menanggung hutang tersebut. Contoh dari akad hawalah yaitu Ahmad meminjam uang 2.000 kepada Bobby, sedangkan Bobby memiliki piutang terhadap Andi dengan jumlah uang yang sama, yaitu Rp2.000. Dan ketika Ahmad menagih hutangnya terhadap Bobby, Bobby berkata, "Si Andi memiliki hutang sejumlah 2.000 kepadaku, dan engkau dapat menagih kepadanya." Tetapi, hawalah hanya dapat terjadi apabila terdapat sebuah kesepakatan di awal di antara ketiganya. Menurut mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali, rukun hawalah ada 6, yaitu yang pertama muhil, yaitu orang yang berhutang kepada pihak yang haknya dipindahkan. Dan yang kedua muhal, yaitu orang yang menerima pemindahan hak pemberi pinjaman, yaitu pemilik piutang yang wajib dibayar oleh pihak yang memindahkan hutang tersebut. Dan yang ketiga muhal alaih, yaitu penerima akad pemindahan utang. Dan yang keempat, piutang milik muhal yang wajib dilunasi oleh muhil merupakan objek hukum akad pemindahan hutang. Dan yang kelima, piutang milik muhil yang wajib dilunasi oleh muhal alaih. Yang keenam, sirat, yaitu ijab dan qabul. Kemudian ada syarat hawalah. Yang pertama, kerelaan dari muhil, karena kerelaan dari seorang muhil merupakan syarat terjadinya kontrak hawalah. Dan yang kedua, adanya persetujuan pemberian hutang yang haknya dialihkan kepada orang lain. Yang ketiga, keberadaan hutang tetap di dalam jaminan atau dijamin pelunasannya. Dan yang keempat, adanya kesepakatan antara orang yang menanggung hutang atau muhal alaih dengan orang yang mengalihkan hutang atau biasa disebut dengan muhil. Kemudian jenis-jenis akad hawalah. Yang pertama itu adalah ada hawalah mutalakoh, yaitu terjadi jika orang yang berhutang mengalihkan kewajiban bayar hutangnya kepada pihak ketiga tanpa disadari adanya hutang pihak ketiga dengan orang yang memberi hutang. Kemudian ada hawalah hak, yaitu hawalah hak adalah pemindahan piutang dari satu piutang kepada piutang yang lain dalam bentuk uang, bukan dalam bentuk barang. Dasar hukum hawalah yaitu menunda-nunda pembayaran hutang yang dilakukan oleh orang yang mampu adalah suatu kezaliman. Maka jika seseorang di antara kamu dialihkan hak penagihan hutangnya atau dihawalahkan kepada pihak yang mampu diterima, itu disebut berdasarkan hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya materi yang kedua yaitu akad murabaha. Akad murabaha adalah akad dalam syariah Islam yang menetapkan harga produksi dan keuntungan ditetapkan berdasarkan oleh penjual dan si pembeli. Sehingga akad murabaha ini adalah transparansi penjual kepada pembeli. Pembiayaan murabaha membuat pembeli mengetahui harga produksi suatu barang dan besaran keuntungan dari si penjual. Sedangkan akad murabaha dalam perbankan syariah yaitu perjanjian antara nasabah dan bank dalam melakukan transaksi jual beli, di mana bank memiliki produk sesuai permintaan nasabah, kemudian produk tersebut dijual kepada nasabah dengan harga lebih tinggi sebagai profit bank. Kemudian ada dasar hukum murabaha. Dari Al-Quran dan ijma para ulama berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional mengenai murabaha adalah penjualan barang yang menekankan harga beli kepada pembeli dan pembeli bersedia membeli dengan harga lebih tinggi sebagai perolehan keuntungan dari penjual. Adapun dasar hukum murabaha adalah terdapat dalam Al-Quran
Surah An-Nisa ayat 229 dan Al-Baqarah ayat 275, Al-Maidah ayat 1 dan Al-Baqarah ayat 280. Selanjutnya ada rukun murabahah. Yang pertama penjual, yang kedua pembeli, yang ketiga harga yang dibeli, yang keempat harga, dan yang kelima itu pernyataan serah terima atau biasa yang disebut dengan ijab qabul. Kemudian ada syarat murabahah. Yang pertama, penjual jujur menginformasikan harga pokok suatu produk kepada pembeli. Dan yang kedua, kesepakatan harus sah sesuai rukun dan prinsip Islam. Yang ketiga, terbebas dari unsur riba. Dan yang keempat, adanya transparansi penjual kepada pembeli bila suatu produk memiliki kecacatan. Dan yang kelima itu, penjual harus terus terang terkait proses perolehan dan segala urusan mengenai produk, misalnya dibeli secara hutang. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu salam. Akad salam merupakan akad jual beli yang pembayaran penuh sebelum adanya barang. Contoh, ada seseorang yang ingin membeli baju di toko, yaitu sistemnya PO. Jadi pembeli ini membayar terlebih dahulu barang tersebut, kemudian pembeli menyiapkan barang yang telah dibeli. Selanjutnya ada rukun salam, adalah penjual dan pembeli, ada barang dan uang, kemudian ada zikat. Selanjutnya ada syarat salam, yaitu yang pertama, uang hendaknya dibayar di tempat akad atau pembayaran dilakukan terlebih dahulu. Yang kedua, barangnya menjadi hutang bagi si penjual. Yang ketiga, barangnya dapat diberi sesuai waktu yang dijanjikan. Artinya, jika waktunya tiba, barang tersebut harus sudah ada. Dan yang keempat, ukuran barang harus jelas. Materi yang keempat yaitu istisna. Istisna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria atau persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli dan penjual atau pembuat. Contohnya adalah rumah. Rumah apabila dipesan sesuai dengan keinginan Anda termasuk akad istisna. Misalnya rumah dengan 3 kamar, desainnya minimalis dan ada kolam renang. Itu termasuk keinginan dari akad istisna. Kemudian ada rukun istisna. Yang pertama itu produsen atau pembuat barang. Yang kedua pemesan atau pembeli, dan yang ketiga usaha barang. Yang keempat itu ada ijab qabul. Selanjutnya, syarat sah istisna ialah pihak yang bersangkutan berakal dan cakap hukum, mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli, rida, dan tidak ingkar janji. Selanjutnya, materi yang kelima yaitu akad wadiah. Akad wadiah adalah perjanjian atau penitipan dana antara pemilik dana dengan pihak penerimaan titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut. Menurut istilah, akad wadiah ini adalah yang pertama penitip, dan yang kedua dititip, dan yang ketiga itu titipan. Adapun menurut Hanafiyah, istilah dari wadiah ini adalah melimpahkan kepada orang lain untuk menjaga harta seseorang dengan cara jelas atau terang. Selanjutnya ada rukun dari akad wadiah. Yang pertama orang yang menitip barang, yang kedua orang yang dititip barang, dan yang ketiga orang yang dititipkan, dan yang keempat itu akad ijab qabul. Kemudian syarat dari akad wadiah ini yang pertama, baik orang yang menitipkan atau orang yang dititipkan, keduanya harus berakal. Dan yang kedua belah pihak harus telah baligh dan mumayyiz. Namun ada ulama yang mengatakan bahwa anak di bawah umur boleh melakukan akad wadiah selama tidak ada syarat dan ketentuan pedagang jual beli yang sulit dipahami oleh anak kecil tersebut. Dan yang ketiga, harta atau barang yang dititipkan harus dapat diberikan secara fisik. Landasan hukum dari transaksi wadiah ini berasal dari surat Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi, akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya atau hutangnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada penerapan wadiah di bank syariah. Yang pertama, wadiah amanah, yaitu nasabah yang menitipkan uangnya di bank tidak bisa digunakan oleh bank. Kemudian yang kedua, wadiah domanah, yaitu bank dalam persetujuan nasabah boleh memutar uangnya. Jika nasabah menabung uangnya akan diputar oleh pihak bank, dan pihak bank harus disanggup mengembalikan ketika nasabah ingin menarik uangnya.
Jadi, kesimpulan dari perbedaan akad hawalah, murabahah, salam, istisna, dan wadiah ini, hawalah adalah akad pemindahan utang atau piutang dari suatu kepada pihak yang lain. Dan murabahah adalah akad dalam syariat Islam yang menetapkan harga produksi dan keuntungan yang ditetapkan bersama oleh penjual dan pembeli. Kemudian akad salam, akad jual beli yang pembayaran penuh sebelum adanya barang tersebut. Dan akad istina adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan atau perbuatan barang sesuai dengan kriteria atau persyaratan. Dan yang terakhir itu ada akad wadiah, adalah perjanjian atau penitipan dana antara pemilik dana dan penerima dana. Itulah perbedaan dari akad hawalah, murabahah, salam, istinah, dan wadiah. Semoga video yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan berguna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.